Hello friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita akan bahas terkait statement dari Coach Sinteyong menjelang pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam, friend. Pada saat konferensi pers, Coach Sinteyong mengatakan seperti ini kepada media Vietnam. Timnas Indonesia tidak kuat alias lemah secara belak-belakan, friend. Dan menurut saya ini merupakan statement yang cerdas dan baik. Dikarenakan yang dikatakan oleh beliau adalah fakta yang terjadi saat ini. Di mana bisa kita lihat di dua pertandingan pertama Timnas Indonesia di Piala AFF. Di mana ketika kita melawan Myanmar dan Laos, friend. Dan itu memang kita tidak bermain baik. Walaupun kita masih beruntung belum mengalami kekalahan di dua pertandingan tersebut. Namun kali ini kita akan melawan Vietnam, yang dimana jelas levelnya jauh berbeda dari Myanmar dan Laos, friend. Dan secara head to head Timnas Indonesia dan Vietnam ini sudah bertemu 30 kali. Dan uniknya Timnas Indonesia telah menang 11 pertandingan, Vietnam 11 pertandingan menang, dan 8 pertandingan lagi imbang, friend. Artinya apa? Timnas Indonesia ini seimbang kekuatannya dengan Vietnam itu sepanjang masa, friend. Dan apabila kita melihat ini juga ada faktor dari para pemain diaspora kita, di mana 3 pertandingan terakhir Vietnam harus mengalami kekalahan dari Timnas Indonesia, sehingga rekor 30 pertemuan tersebut menjadi imbang. Namun apabila kita melihat dari statement Coach Sinteyong, yang dimana beliau mengatakan target kami tidak juara pada turnamen AFF 2024 ini. Artinya ini tim akan dipersiapkan untuk ajang SEA Games 2025, friend. Nah, maka dari itu ini menjadi pertandingan pemanasan mereka atau istilahnya tryout mereka menuju SEA Games, friend. Karena mereka sudah digembleng oleh tim-tim hebat di Piala AFF 2024 nih, katakanlah seperti Vietnam. Nanti kita juga berjumpa dengan Filipina yang juga mereka menurunkan skuad utamanya, friend. Nah, di samping itu tentu ini akan menjadi problematika besar. Memang sejauh mana sih keseriusan Coach Sinteyong dalam menangani Timnas Indonesia di Piala AFF ini? Tentu ini apabila tidak serius, tentu lebih baik tidak ikut saja. Kan begitu pernyataannya. Namun di sini beliau juga mengatakan bahwa walaupun Timnas Indonesia tidak menargetkan juara pada Piala AFF 2024 ini, dikarenakan yang diturunkan adalah skuad U22, bukan skuad utama serta tim B-nya, artinya tim B dari timnas senior itu bukan juga, friend. Tetapi jelas-jelas yang diturunkan adalah timnas U22, yaitu Garuda Muda Nusantara Indonesia, friend. Maka dari itu beliau tetap berharap ada kejutan besar yang diberikan oleh anak asuhnya, friend. Artinya walaupun beliau tidak menargetkan juara, artinya beliau tidak menekan timnas U22 ini untuk harus juara. Namun beliau akan berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan dan memberikan yang terbaik untuk timnas U22 ini. Syukur-syukur kita bisa masuk ke final, friend. Dan beliau harapannya seperti itu. Namun menurut saya statement dari Coach Sinteyong kepada media Vietnam ini luar biasa hebat, friend, dan cerdas. Dikarenakan apabila Coach Sinteyong mengatakan jelas-jelas lemah, dan mereka juga bisa melihat pertandingan Timnas Indonesia di dua pertandingan terakhir, yaitu ketika melawan Myanmar dan Laos, yang dimana ketika kita melawan Myanmar itu pun menang, kita katakanlah sebagai menang beruntung. Artinya apa? Secara peluang lebih banyak Myanmar, secara permainan mereka juga lebih efektif dan lain sebagainya, friend. Itu juga ada faktor main di kandang mereka, friend. Namun di sini yang perlu kita lihat bahwa ketika melawan Laos juga kita walaupun bermain di kandang kita juga kita kesulitan dalam mengembangkan permainan. Dan Vietnam melihat itu, tentu mereka ya memang fakta yang dikatakan oleh Coach Sinteyong. Nah, dengan statement seperti itu
tentu ini akan menyelamatkan beliau. Yang pertama, ketika timnas nanti kalah, jelas beliau sudah mengatakan lebih dahulu bahwa timnas ini memang lemah. Jadi wajar jika kalah. Nah, dengan pernyataan tersebut juga para timnas Vietnam tentu sudah mengukur nih kekuatan timnas Indonesia. Maka dari itu mereka bisa saja persiapannya biasa-biasa saja karena mereka sudah melihat kekuatan dari timnas Indonesia, friend. Nah, ini suatu keuntungan bagi kita apabila mereka melakukan itu karena mereka sudah mendengar pernyataan dari Coach Sinteyong dan mereka sudah melihat faktanya, dan itu memang benar timnas U22 kita tidak sesangar timnas senior kita yang diperkuat oleh para pemain diaspora, friend. Nah, ini tentu suatu hal yang luar biasa, friend. Nah, lalu bagaimana jika timnas Indonesia menang melawan Vietnam? Dan ini menjadi suatu pujian besar bagi timnas Indonesia karena Coach Sinteyong telah mengatakan bahwa timnas Indonesia ini lemah. Apabila menang dengan kekuatan seperti ini, tentu ini suatu hal yang luar biasa. Dan ini kejutan yang dilawan adalah Vietnam di kandang Vietnam, friend. Dan di mana mereka juga telah berstatement bahwa mereka anti kalah dari timnas Indonesia. Mereka tidak apa-apa, tidak juara AFF, namun mereka harus menang melawan Indonesia, friend. Nah, tentu mereka akan habis-habisan, apalagi mereka melihat timnas Indonesia ini lemah yang diturunkan di Piala AFF ini. Tentu mereka menargetkan skor besar bermain di kandang mereka karena kemarin di pertandingan terakhir juga bermain di kandang Vietnam, dan itu kita diperkuat oleh para pemain diaspora dan mereka dibantai di kandang sendiri 3-0, friend. Tentu ini menjadi ajang pembalasan dendam mereka kepada timnas Indonesia. Tentu ini menarik untuk kita lihat bahwa timnas kita dari 2 pertandingan terakhir itu tidak bermain baik, namun apabila bermain baik ketika melawan Vietnam tentu ini luar biasa. Namun ini berat, friend. Kenapa? Karena ketika kita melawan Vietnam ini kita tidak diperkuat oleh star boy atau bintang lapangan timnas Indonesia yang bernama Marcelino Ferdinand yang menjadi pencetak skor atau pencetak gol melawan Arab Saudi kemarin di Gelora Bung Karno, friend, dengan tentunya 2 gol atas kemenangan timnas Indonesia melawan Arab saat itu, dan dua-duanya dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Tentu ini pemain yang baik dan selalu menjadi andalan Coach Sinteyong di segala timnas, friend, baik itu di U22, U23 atau di senior, friend. Nah, kita tidak berkuat oleh Marcelino dikarenakan dia mendapatkan kartu merah ketika melawan Laos kemarin. Nah, ini suatu problem bagi kita, apalagi kita tidak adanya para pemain yang bisa dikatakan sebagai jenderal lapangan tengah, friend. Nah, ini sulit. Ditambah lagi Vietnam masa istirahatnya lebih lama daripada timnas Indonesia. Karena ketika Indonesia melawan Myanmar, mereka juga bermain melawan Laos. Nah, ketika Indonesia melawan Laos, mereka tidak bermain karena yang bermain adalah Myanmar versus Filipina, friend. Maka dari itu mereka ada waktu istirahat sekitar 6 hari. Sedangkan timnas Indonesia itu hanya mendapatkan waktu istirahat 3 hari, friend. Dan ini luar biasa melelahkan bagi timnas Indonesia, dan Coach Sinteyong telah mengkritik itu terkait jadwal dari timnas Indonesia ini, friend. Tentu ini menjadi sebuah keuntungan bagi Vietnam. Ditambah lagi tentu mereka lebih kuat secara di atas kertas, dan ketika apabila kita bandingkan ketika melawan Laos, friend, dimana kita melawan Laos itu hanya bisa imbang, sedangkan Vietnam menang, friend. Nah, ini apabila kita mengukur dari segi itu aja kita udah kalah timnas U22 ini. Namun bagaimanapun situasi dan kondisi timnas Indonesia saat ini, kita harus tetap dukung. Karena mengapa? Walaupun mereka yang diturunkan adalah skuad timnas U22, tetap kita para supporter timnas harus tetap mendukung timnas Indonesia.
Dikarenakan mereka sudah berjuang sepenuh hati dan mereka sudah berusaha menunjukkan yang terbaik. Walaupun ada kekurangan, yaitu keterbatasan mereka, dan mereka tentu tidak mau menampilkan permainan yang jelek di setiap pertandingan. Tentu mereka akan memiliki keinginan untuk menunjukkan yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk negaranya, friend. Maka dari itu kita harus tetap memberikan dukungan dan doa terhadap kesuksesan timnas Indonesia yang diturunkan oleh Coach Sinteyong ini. Siapapun pemainnya, kita tetap harus mendukung timnas Indonesia, friend. Gimana pendapat kamu terkait statement Coach Sinteyong ini? Kalau menurut saya, ini statement Coach Sinteyong sangat bagus. Dikarenakan yang kita hadapi adalah Vietnam. Jadi lebih baik kita merendah saja terlebih dahulu sebelum kita direndahkan, friend. Walaupun hasilnya nanti bisa berpotensi mengejutkan. Dan kalau menurut saya, tentu akan ada kejutan besar ketika melawan Vietnam nanti. Dikarenakan yang diturunkan oleh Coach Sinteyong di 2 pertandingan terakhir itu Asnawi selalu disimpan. Kenapa Asnawi disimpan? Tentu ini ada suatu pertanyaan bagi kita, karena Asnawi ini permainannya tidak jelek ketika di Piala AFF ini. Ketika melawan Myanmar dia mencetak gol, ketika melawan Laos walaupun dia tidak mencetak gol, dia telah menampilkan permainan yang bagus, walaupun tidak sangat bagus, namun sudah bagus dibandingkan pemain-pemain lainnya yang tentunya secara pengalaman dia juga lebih kaya, friend. Nah, tentu ini akan ada kejutan-kejutan lainnya. Bisa jadi jenderal lapangan tengah sedang disimpan oleh Coach Sinteyong. Siapa pemainnya? Kita tunggu saja nanti ketika melawan Vietnam. Dan saya yakin ada kejutan besar. Dan ini strategi dari Coach Sinteyong. Bisa saja dia akan menampilkan permainan yang biasa-biasa saja ketika melawan Laos dan Myanmar. Dan nanti ketika melawan Vietnam, dia akan memberikan suatu kekuatan maksimal dari timnas Indonesia walaupun tanpa Marcelino. Kita tunggu saja bagaimana strategi dan taktik yang tidak bisa terduga dari seorang juru taktik timnas Indonesia, yaitu Coach Sinteyong. Kalau menurut kamu gimana, friend? Silahkan di komen aja. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy.